Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Kali ini berjumpa lagi bersama Pak Adi. Kita masih membahas tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran yang kelima dan keenam. Kali ini kita akan membahas PPKN. Tujuan kita kali ini kita dapat mengetahui melaksanakan hak dalam pemilu. Kita mengetahui tentang pentingnya melaksanakan hak dan kita juga mengetahui bentuk pelaksanaan hak-hak warga negara. Yang kedua, SBDP. Dalam belajar SBDP kita dapat memperagakan gerak tari tunggal dengan menggunakan properti. Dan yang ketiga, IPA. Dalam pembelajaran IPA, kita mengetahui perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas. Dan kita juga mengetahui persiapan menghadapi masa pubertas. Sebelum kita lanjut, ayo bersama-sama kita berdoa untuk memudahkan kita memahami pelajaran kali ini. Ayo berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, PPKN melaksanakan hak dalam pemilu. Pentingnya melaksanakan hak bentuk pelaksanaan hak-hak warga negara. Melaksanakan hak dalam pemilu. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Hak mengemukakan pendapat dapat dilaksanakan dalam pemilu. Namun, agar bisa mengemukakan pendapat dalam pemilu, batas usia tertentu kita boleh mengemukakan pendapat dalam pemilu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu berperan penting untuk kesejahteraan. Selain itu, melaksanakan hak dalam pemilu juga mendukung tercapainya tujuan nasional. Melaksanakan hak dalam pemilu juga dapat mempercepat pembangunan. Mewujudkan pemerintah yang demokratis juga dapat diraih dengan melaksanakan hak dalam pemilu. Selanjutnya, pentingnya melaksanakan hak. Kita memiliki hak yang sebaiknya kita laksanakan. Melaksanakan hak tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain, bahkan negara. Contoh pentingnya melaksanakan hak. Yang pertama, hak mendapat pendidikan. Pentingnya melaksanakan hak mencapai tujuan negara karena ikut mencerdaskan bangsa. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan. Penting melaksanakan hak memajukan negara karena dapat meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, mendapat fasilitas kesehatan. Pentingnya melaksanakan hak meningkatkan kesejahteraan bangsa karena semakin sedikit orang sakit. Yang keempat, mendapat pelayanan hukum. Pentingnya melaksanakan hak menegakkan keadilan bagi diri sendiri dan masyarakat. Dan yang terakhir, ikut dalam organisasi masyarakat. Pentingnya melaksanakan hak mengembangkan keterampilan dan potensi untuk berorganisasi. Bentuk pelaksanaan hak-hak warga negara. Tujuan nasional akan mudah tercapai jika semua warga negara mau melaksanakan haknya. Sebaliknya, tujuan nasional akan sulit dicapai jika semua warga negara tidak mau melaksanakan haknya. Selain itu, kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan menjadi tidak harmonis. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia.
Bentuk pelaksanaan hak warga negara. Yang pertama, belajar dengan tekun di sekolah. Kita belajar tekun di sekolah. Yang kedua, belajar tarian-tarian daerah Indonesia. Yang ketiga, mengikuti kompetisi tingkat internasional. Yang keempat, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Dan yang kelima, menjaga kerukunan dalam perbedaan suku dan agama. Selanjutnya, SBDP. Dalam SBDP, kita akan memperagakan gerak tari. Gerak tari yang kita praktekkan itu menggunakan gerak tari menggunakan properti. Memperagakan gerak tari tunggal dengan menggunakan properti. Ya, kalian bisa lihat contoh gerakan. Bisa kita lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali. Yang pertama, lakukan berdiri dengan memegang tombak atau tongkat. Dengan menghadap ke depan, kaki ditekuk. Lalu berputar ke arah kanan. Setelah itu, lakukan hitungan sampai 1 sampai 8. Setiap hitungan ke-8, tongkat yang kita pegang tadi kita arahkan ke kanan. Gerakan yang kedua, berputar ke kiri sebanyak hitungan 1 sampai 7. Dan hitungan ke-8, tongkat diarahkan ke sebelah kanan. Ini bentuk gerakan. Bisa dipraktekkan di rumah. Selanjutnya, gerakan selanjutnya, hitungan yang pertama, tongkat berada di sebelah kanan dan kepala diarahkan menghadap ke sebelah kiri. Yang kedua, hitungan kedua, tongkat diangkat ke sebelah kanan dan pandangan ke depan. Hitungan ketiga, tongkat kembali diarahkan ke kanan dan kita menghadap ke kanan. Dan yang keempat, hitungan keempat, kembali seperti hitungan yang kedua. Menghadap ke depan, tongkatnya dimereng ke sebelah kanan. Bisa dilakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Ya, lakukanlah praktek di rumah. Selanjutnya, IPA, perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas, persiapan menghadapi masa pubertas. Perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik. Selain itu, terjadi pula perubahan perilaku dan sifat. Perubahan perilaku dan sifat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama teman. Oleh karena itu, kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mendukung untuk melakukan kegiatan positif. Perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Inilah perilaku dan sifat remaja pada saat masa pubertas. Sudah mulai memperhatikan penampilan. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ingin coba-coba. Yang ketiga, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas tanpa mau bantu orang lain. Yang kelima, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur. Pada masa pubertas, remaja ini tidak mau diatur. Yang keenam, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Inilah perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas.
Persiapan menghadapi masa pubertas. Perubahan yang dialami pada masa pubertas membutuhkan persiapan. Kita bisa melakukan persiapan agar tidak muncul permasalahan. Yang pertama, memilih teman yang baik. Kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita melakukan berbagai kegiatan positif. Yang kedua, memilih tontonan yang mendidik. Tontonan di televisi sangat beragam, kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Bukan hal di TV saja, boleh menonton di HP atau di YouTube, kita pilih hal yang mendapatkan ilmu, yang mendidik. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Masa pubertas menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Kita menjaga kebersihan tubuh dengan mandi teratur. Kita cuci wajah dengan teratur agar terhindar dari jerawat. Yang keempat, meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas sering muncul banyak masalah. Kita bisa meminta nasihat orang tua agar masalah cepat selesai. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Kita juga bisa membaca buku atau mencari informasi di internet. Inilah persiapan menghadapi masa pubertas. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, bisa disimak lagi videonya atau baca lagi buku paketnya. Itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.